Bulan Mei sekitar tahun 1986 sampai 1987. Kita sebut saja namanya Abdul Ghani. Beliau adalah seorang guru yang ditugaskan di pedalaman dusun terpencil di wilayah Kalimantan. Saat itu dari Pontianak, Pak Ghani menumpang kapal motor yang dinamakan kapal Badung. Ya, begitulah disebutnya. Dari Pontianak ke kampung yang dituju setidaknya memakan waktu 10 hari. 7 hari dari Pontianak ke ibu kota kecamatan. Lalu 3 hari naik perahu kecil sampai ke kampung terpencil. Bapak Abdul Ghani adalah lulusan SPG, yaitu Sekolah Pendidikan Guru. Begitu lulus SPG, ia langsung menerima surat tugas untuk berangkat ke lokasi mengajar di sebuah kampung yang bahkan tidak ada di dalam peta. Menjadi guru adalah permintaan ayahnya. Ayah Ghani ini telah tiada, maka terlanjur basah. Ya sudah, mandi sekali. Ya, diniatin saja, yang penting ikhlas. Walau jauh, dijabanin juga. Usia Pak Ghani ini baru 20 tahun. Wajahnya cukup tampan dengan kulit sawo matang. Badannya tegap karena rajin berolahraga. Setelah sampai di kota kecamatan, maka Pak Ghani melanjutkan perjalanan ke kampung dengan naik perahu motor atau lebih dikenal dengan tempel. Betapa kagum Pak Ghani melihat pepohonan lebat di sisi kanan sungai. Tak jarang ia melihat orang utan atau monyet berayun-ayun dari dahan ke dahan. Sesampainya di dusun terpencil itu, Pak Ghani disambut oleh Pak Burhan, kepala dusun di kampung yang dituju. "Nak Ghani malam ini menginap di rumah saya saja ya. Besok Nak Ghani bisa melihat rumah guru di ujung kampung sana," kata Pak Burhan. Saat itu hari memang sudah beranjak petang kala Pak Ghani ini datang. Badannya juga sudah sangat lelah. Maka malam itu Pak Ghani menginap di rumah Pak Burhan. Belum ada penerangan di kampung itu. Masyarakat masih menggunakan lampu minyak atau lampu teplok. Tapi di rumah Pak Burhan sudah menggunakan mesin diesel. Jadi lampu bisa menyala kala malam hari. Pak Burhan juga punya televisi hitam putih dengan parabola. Satu-satunya televisi di kampung itu. Maka malam itu pun sama seperti malam-malam lainnya. Orang-orang kampung berkumpul untuk menonton televisi. Namanya juga kampung, Nak. Ya, tidak ada hiburan. Ini satu-satunya hiburan di sini, kata Pak Burhan. Ghani ini malah sibuk mengamati warga yang datang. Banyak anak-anak, calon muridnya. Ya, begitulah pikirnya. Di antara para penonton malam itu, Ghani melihat seorang gadis yang menarik perhatiannya. Rambutnya panjang dan legam, kulitnya bersih, matanya tajam, dan yang Ghani suka, senyumnya manis bukan kepalang. Beberapa saat Ghani itu terpana. "Rara kami memanggilnya, Nak. Gadis paling cantik di sini," kata Pak Burhan. Ghani pun terkaget hingga terbatu-batu. "Tak apa, Pak Guru. Semua orang yang baru datang ke sini mengagumi cantiknya Rara. Normal itu," kata Pak Burhan. Dan di antara penonton malam itu, juga ada 2 gadis yang melihat Ghani dari kejauhan. Tidak seperti yang lain yang sibuk menonton TV. Mereka berdua sibuk menggosipkan Ghani. Siapa gerangan pemuda itu?
Itukah guru yang digosipkan akan datang itu? Begitu kira-kira percakapan mereka. Nama kedua gadis itu adalah Ida dan Bunga. Ida berbadan gemuk, sedangkan Bunga berbadan tinggi semampai. Keduanya adalah penyebar berita paling top di kampung itu. Tukang gosip profesional. Malam itu, di rumah Pak Burhan, Gani tertidur lelap. Badannya terlalu lelah. Malam dibungkus gelap yang pekat. Gani pikir, itu adalah awal untuk hari-harinya yang baru. Namun, malam seperti menyimpan misteri tentang esok, lusa, dan seterusnya. Esok harinya adalah hari Minggu. Tandanya hari itu Gani belum harus ke sekolah. Rencananya hari itu ia mau ke rumah guru, hendak melihat dan membersihkannya. Dari Pak Burhan, Gani mendengar kalau rumah dinas itu baru saja ditinggalkan guru sebelumnya 5 bulan yang lalu. Ditemani Pak Burhan, Gani berjalan ke ujung kampung. Ia melalui rumah-rumah penduduk yang rata-rata berbentuk rumah panggung. Beberapa anak bermain gasing. Langkah kaki Gani begitu ringan. Kampung itu terasa menyenangkan baginya. Rumah dinas guru itu masih baru dibangun pemerintah 2 tahun lalu. Bisa dikatakan rumah paling baru di kampung itu. Saat Gani masuk, rumah itu penuh debu. Sarang laba-laba menghiasi dinding-dinding. Untung, Pak Gani ini sudah menyiapkan alat bersih-bersih yang didapatnya dari Pak Burhan. Maaf, Nak Gani, Bapak tidak bisa menemani sepanjang hari. Bapak ada urusan. Kalau sudah selesai, terserah Nak Gani mau langsung pindah kemari atau masih mau di rumah Bapak dulu ya, kata Pak Burhan. Iya Pak, terima kasih bantuannya. Sepertinya saya akan tinggal di sini saja, kata Gani. Pak Burhan pun pamit. Pak Gani mulai membersihkan rumah itu. Rumah itu kecil, hanya ada kamar tamu, 1 kamar lalu dapur. Beberapa peralatan dapur ada di sana, semuanya berdebu. Gani memeriksa semua sisi rumah. Di kamar juga masih ada ranjang kayu. Namun Gani kaget saat membuka pintu belakang. Tepat di belakang rumah itu, 10 meter jauhnya, berbaris nisan-nisan dari kayu yang mulai melapuk. Gundukan-gundukan tanah itu jelas adalah pertanda itu adalah pekuburan. Gani bergidik. Gani lalu menutup pintu belakang rumah. Ia masih sedikit syok. Ingin ia kembali ke rumah Pak Burhan saja. Tapi ia tidak enak. Terlanjur bilang akan tinggal di situ. Ia ingat lagi tujuannya di kampung itu untuk mengabdi. Kuburan hanya berisi orang mati, pikirnya di dalam batinnya. Siang itu Gani terlalu lelah. Ia terlentang di atas tikar pandan yang dibawakan oleh Pak Burhan tadi pagi. Tikar itu sudah diletakkannya di atas ranjang kayu. Angin berhembus memasuki sela-sela dinding. Udara hutan yang sejuk mengantarkan Gani ke dalam tidur yang lelap. Gani kemudian terbangun saat hari sudah gelap. Gani pun panik. Yang ia lihat hanya kegelapan. Ya, ia lupa meminjam lampu minyak. Ia pun meraba-raba tasnya untuk mencari senter yang ia bawa. Ia pun keluar. Ia hendak ke rumah Pak Burhan. Tapi betapa kagetnya Gani ketika membuka pintu depan. Di depannya berdiri nisan berbaris-baris. Bulu kuduknya bergidik ngeri. Bukankah tadi kuburan-kuburan itu hanya ada di belakang? Atau ia masih mengigau hingga salah membuka pintu?
Ia pun berlari ke pintu yang lain dan membukanya. Sama saja, kuburan-kuburan itu berbaris di depannya. Gani menutup pintu dengan kencang. Ia merafalkan doa-doa yang ia bisa. Gani kembali membuka pintu depan dengan pelan. Gani lalu terkaget-kaget hampir melempar senternya. Ternyata Pak Burhan sudah berdiri di sana. Nak Gani, baru saja Bapak mau mengucapkan salam. Lah, Nak Gani sudah makan? Tanya Pak Burhan. Gani menyeka keringatnya. Belum Pak, katanya lirih. Malam itu, Gani makan malam di rumah Pak Burhan. Kalau mau belanja buat keperluan, ada warung di ujung kampung sana, Nak Gani. Ya, tapi maklum kalau agak mahal. Maklumlah di kampung, kata Pak Burhan. Terbayang oleh Gani bagaimana barang dagangan didistribusikan dari kota ke kampung itu. Berhari-hari diangkut dengan kapal Bandung dan perahu. Tentu biaya distribusinya akan sangat mahal. Oh iya Pak, saya mau tanya lagi. Gani tampaknya malu-malu. Tanya apa Nak? Itu rumah gurunya tidak ada kamar mandi ya Pak? Di sini ini tidak ada namanya kamar mandi. Kalau mandi, semua orang ke sungai, itu di Lanting. Gani ingat saat ia datang, Lanting memang ramai dengan warga yang mandi. Anak-anak berlompatan riang ke air yang begitu sejuk. Wah, saya harus mandi Pak. Tadi badan saya kotor karena beberes rumah. Oh ya sudah, tuh biar anak saya saja yang temani ya. Pak Burhan pun memanggil Ja'far anaknya. Ditemani Ja'far yang berusia 11 tahun. Malam itu, Pak Gani pergi ke sungai untuk mandi. Waktu menunjukkan pukul 7:30. Abang dari Pontianak kah? Tanya Ja'far. Iya, kenapa Dik? Nak. Tidak. Kalau Ja'far udah besar, Ja'far mau sekolah di Pontianak. Begitulah Gani berusaha mengobrol dengan Ja'far agar tidak terlalu sepi. Walau banyak kosakata Ja'far yang tak Gani mengerti, bermodal senter mereka memecah malam. Langit tampak cerah dengan hamparan bintang. Walau malam terasa dingin, tapi air sungai terasa begitu hangat. Segar sekali rasanya ketika Gani berendam di sana. Setengah jam Gani berendam di air sambil berbicara dengan Ja'far. Dan saat itulah Gani melihat pemandangan yang tak biasa. Di seberang sungai, di antara rembunan pohon, Gani melihat sebuah bola api terbang melesat cepat. Apa itu? Meteor kah? Tanya Gani. Ja'far mematung tidak menjawab. Boh, ayo kita pulang cepat, kata Ja'far beberapa saat kemudian. Melihat Ja'far panik, Gani segera menyelesaikan mandinya. Gani dan Ja'far pun pulang dengan langkah kaki yang lebih cepat. Dan sesampainya di rumah Pak Burhan, Gani menceritakan apa yang ia lihat. Oh, itu namanya pulong, Nak. Atau yang ya biasa disebut santet lah, atau guna-guna, atau mungkinlah pelet lah. Di sini ini orang-orang masih sangat percaya mistis. Ya, tapi jangan khawatir Nak Gani. Kalau tidak bikin salah, semuanya aman. Baru 2 hari di kampung itu, Gani sudah mengalami 2 peristiwa mistis. Ingin ia malam itu menginap di rumah Pak Burhan saja, tapi ia tak ingin merepotkan. Dan ketika waktu beranjak larut, Gani pamit pulang. Bawalah ini untuk di rumah Nak Gani, kata Pak Burhan sambil menyalakan lentera. Di samping Pak Burhan berdiri Ja'far dengan sarung di pundaknya. Ya, kalau boleh,
Biarlah Ja'far malam ini tidur bersama Bapak, supaya Bapak tidak sendirian. Sekalian adaptasi dengan rumah baru, kata Pak Burhan. Gani menatap Ja'far. Boleh Pak, dengan senang hati kalau Ja'far mau. Malam itu Ja'far, putra Pak Burhan, menginap di rumah guru bersama Gani. Ja'far cepat terlelap tidurnya. Namun, bayangan kejadian hari itu membuat Gani sulit tidur. Tempat baru masih asing baginya. Ia hanya berharap semua akan baik-baik saja. Keesokan harinya, pertama kalinya Gani ke sekolah. Sekolah itu masih terbuat dari kayu. Dindingnya sudah menua. Ada 3 kelas dengan masing-masing sekat di tengahnya. Anak-anak sudah berbaris di depan sekolah pagi itu. Gani sempat bingung. Seharusnya ia disambut Pak Kepala Sekolah. Anak-anak menatap Gani dengan penasaran. Saat Gani sedang bengong, tiba-tiba suara lonceng mengagetkannya. Seorang pria berusia 50 tahunan baru saja membunyikannya. Wah, ini toh saudara Abdul Ghani, guru dari Pontianak. Akhirnya datang juga, kata Pak Ridwan, kepala sekolah di sekolah itu. Dari logatnya, Gani tahu Pak Ridwan ini juga pendatang. Bapak ini Pak Ridwan ya? Iya, saya Pak Ridwan. Oh, syukurlah Pak. Saya pikir saya harus menghadapi anak-anak ini sendirian. Lah, saya ini juga tiap hari mengajar mereka sendiri, Pak. Loh, guru lain kemana, Pak? Lah, tidak ada. Hanya saya sendiri. Sekarang ditambah kamu. Gani cukup kaget. Di pikirannya setidaknya ada 6 guru untuk 6 kelas. Sudahlah. Kenalkan dulu dengan murid-murid di sini. Ayo. Pagi itu Pak Gani diperkenalkan sebagai guru baru. Anak-anak tampak senang. Kini mereka punya guru selain Pak Ridwan. Pak Ridwan sebenarnya adalah guru agama. Tapi karena tak ada guru lain, ia kini mengajar semua kelas, mengajar semua mata pelajaran. Kamu mengajar kelas 4 sampai 6, Pak Gani. Lah, saya kelas 1 sampai kelas 3 ya, kata Pak Ridwan. Loh Pak, bukannya Bapak lebih berpengalaman? Tanya Gani. Kamu ini jelas lebih pintar dari saya. Ajarkan anak itu dengan baik ya. Pak Ridwan begitu rendah hati. Gani dibuat kagum olehnya. Bapak tinggal di mana? Tanya Gani siang itu di bawah pohon akasia di depan kelas. Itu adalah waktu istirahat. Tidak ada ruang guru. Disitulah biasa Pak Ridwan menunggu waktu. Saya dan keluarga di kampung sebelah, Pak Gani. Ya, 10 kilo lah dari sini, kata Pak Ridwan. Kampung sebelah sejauh itu? Gani pun kaget. Lah, di sini ini kampung-kampung memang berjauhan, Pak Gani, kata Pak Ridwan. Lah, lalu Bapak kesini pakai apa, Pak? Tanya Pak Gani. Naik sepeda, katanya sambil menunjuk sepeda ontel yang tersandar di sisi sekolah. Ya, atau sesekali numpang perahu warga lah, katanya meneruskan. Kenapa Bapak tidak tinggal di rumah guru saja sih? Bukankah sudah lama kosong, Pak? Tanya Pak Gani. Pak Ridwan pun terdiam. Kalau untuk sementara sih tidak apa-apa. Tapi kalau untuk waktu lama, sebaiknya dipikir-pikir, kata Pak Ridwan. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam. Waktu masuk pun tiba. Mereka mengakhiri percakapan siang itu. Setelah hari itu semuanya berjalan normal. Gani sudah mulai kenal dengan warga sekitar. Ia juga mulai terbiasa dengan rumah yang ditinggalinya. Walau satu yang masih mengganjalnya. Tidak ada toilet. Ia harus jauh-jauh ke sungai hanya untuk buang air.
Urusan buang air ini lebih rumit daripada urusan gangguan setan beberapa waktu lalu. Gangguan itu sudah Gani anggap sebagai cara alam menyambutnya. Suatu malam, perut Gani teramat sangat sakit. Ia tak tahan lagi. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Diambilnya senter dan ia pun segera pergi ke sungai. Segera ia masuk ke dalam bilik jamban dan mengunci pintu dari dalam. Malam itu malam yang sangat hening. Lalu dari luar terdengar suara tangisan dan kecipak-kecipak air. Siapa itu? Sontak saja bulu kuduk Gani pun merinding. Ia segera menyelesaikan pertapaan ngisingnya itu. Saat Gani sedang cebok, suara tangisan itu perlahan menghilang. Gani keluar dari jamban perlahan-lahan. Dilihatnya seorang gadis duduk di ujung lanting. Di sampingnya diletakkan sebuah lentera. Wanita itu menoleh sambil menggosok matanya. Pantulan cahaya lentera itu membuat Gani mengenal wanita itu. Wajah terindah yang pernah Gani lihat. "Kamu Rara bukan?" "Lah, kenapa kamu di sini malam-malam?" tanya Pak Gani. Rara pun tidak menyahut. Diambilnya lentera sambil berdiri. "Maaf kalau saya mengganggu Bapak," katanya sambil berjalan meniti kayu untuk meninggalkan Gani. Gani ingin mengejar Rara, tapi perutnya kembali terasa sakit. Buru-buru ia masuk ke bilik jamban. Lalu, beberapa saat kemudian, terdengar lagi suara tangisan. Tangisan yang lebih sedih, lebih menyayat-nyayat hati. Kenapa Rara kembali? Pikir Gani. Kali ini Gani tak buru-buru menyelesaikan prosesi buang hajatnya. Suara tangis itu kian lirih. Setelah selesai, Gani kembali keluar. Tapi tepat sebelum pintu dibuka, terdengar suara orang menyeburkan diri ke sungai. "Rara," seru Gani. Tapi tak ada siapa-siapa. Tak ada lentera, tak ada damar. Yang tersisa hanyalah hening dan sepi, juga gelap. Gani menyenter ke sungai, ke sisi-sisi lanting. Tak ada tanda seorang pun di sana. Apakah tadi hanya halusinasinya saja? Gani berusaha menenangkan diri. Gani pun pulang dengan dada yang cemas. Bagaimana bila tadi itu benar-benar Rara yang menyemburkan diri? Hatinya begitu was-was. Pagi itu, Pak Gani mengajar dengan perasaan tidak tenang. Bagaimana kabar Rara? Di jam-jam istirahat, ia duduk di depan sekolah. Lalu lewatlah Bunga dan Ida yang membawa cucian dari sungai. "Bunga, Ida," seru Gani berlari mendekat. "Ada apa Pak Guru?" tanya Bunga sambil tersenyum-senyum. Di sampingnya, Ida memilin-milin rambut. Kalian lihat Rara pagi ini?" "Ah, saya pikir Pak Guru mau bertanya soal kami." "Ya, Rara atau rupanya," kata Bunga. "Loh, bukan begitu. Soalnya tadi malam." "Lah, kenapa tadi malam? Pak Guru dan Rara ada apa?" Sudahlah. Ketemu Rara tidak pagi ini?" Gani tak melanjutkan ceritanya. "Ada Pak Guru. Tadi ketemu di sungai. Ya tapi sudah buru-buru pulang." "Oh, syukurlah." "Senangnya sepertinya Pak Guru ini, Ida," kata Bunga. "Apa Pak Guru mau nitip salam ke Rara?" tanya Ida menggoda. Tidak, terima kasih," kata Gani. Hatinya pun lega. Rara baik-baik saja. Tapi kini ia bertanya, suara apa gerangan malam tadi? Suara tangisan itu jelas didengarnya.
Berurusan dengan Bunga dan Ida itu rumit. Karena tak butuh waktu lama, menyebarlah gosip di penjuru kampung kalau Gani menyukai Rara. Walaupun pada kenyataannya rasa itu memang ada, tapi Gani tidak pernah mengatakan itu. Maka suatu hari, ketika Gani berbelanja bahan makanan di warung, terdengarlah sebuah kalimat dari Uju Idoy yang sedang nongkrong minum kopi di depan warung. Oh, ini rupanya Pak Guru Gani yang mengincar darah di kampung kita. Sudahlah Pak, di kota kan banyak. Jangan ambil jatah kami. Gani berusaha bertingkah normal. Maaf Bang, itu hanya gosip saja, kata Gani. Ia lalu beranjak pergi. Di saat yang sama, Rara datang hendak berbelanja. Mereka berlintasan. Rara dan Gani sama-sama menunduk, tak saling melirik. Tapi Gani sungguh ingin menatap matanya. Bapak sukakah dengan Rara? Tanya Ja'far suatu sore saat ia dan Gani mandi di sungai. Siapa yang bilang begitu, Far? Orang di sini data semua, Pak. Alah, kamu itu masih kecil. Tidak perlu bahas soal perasaan, kata Gani. Sebaiknya Bapak tidak menyukai Kak Rara. Nanti Bapak pulang seperti guru sebelum ini, ucap Ja'far itu mengagetkan Gani. Dari Ja'far, Gani tahu kalau guru sebelumnya juga menyukai Rara. Namun, setelah setahun bertugas, ia minta dipindahkan dengan alasan kesehatan. Bahkan, saat petugas dinas datang, ia tampak seperti orang gila. Orang kampung percaya itu hanya akting. Ya, karena tak betah saja. Di suatu hari Minggu, Gani sedang membersihkan area depan rumah dinasnya. Rumput-rumput sudah tinggi, jadi dihabiskan hari itu dengan menebasnya. Ia juga membersihkan bagian samping dan belakang. Soal kuburan itu, ia tak lagi khawatir. Sudah 3 bulan, tak ada kejadian apa-apa. Saat sedang membersihkan rumput, atau di sana disebut mabau, Gani menemukan sebuah botol kecil berisi minyak. Botol yang ditutup potongan kayu itu ditemukannya di sela rumput. Karena rasa penasaran, botol itu disimpannya di saku celana. Dan malam itu menjadi malam yang mengerikan. Pukul 12 malam, dinding rumah tiba-tiba diketuk keras, digedor-gedor. Dodol. Gani terjaga atau tangi dari tidurnya. Ada apa ini? Pikirnya. Buru-buru ia keluar dan membuka pintu depan. Betapa kaget Gani melihat pekuburan itu kini ada di depannya. Lalu ia berlari ke pintu belakang. Pekuburan itu juga ada juga di sana. Kejadian itu disusul aroma busuk yang menyengat. Gani kembali ke pintu depan lagi. Dan kuburan itu juga ada di sana. Ia melompat keluar. Dan di sekitarnya itu hanya ada kuburan. Ia dapat merasakan kakinya semakin dingin. Lalu Gani panik dan kehilangan kesadarannya. Pagi itu, Pak Gani terbangun oleh hujan yang turun rintik-rintik. Ia terbaring di depan teras. Tubuhnya terasa begitu lelah. Apakah kejadian malam itu hanya mimpi? Entahlah. Tapi kalau mimpi, kenapa tidurnya berpindah? Pak Gani tidak habis pikir. Pagi itu, dengan tubuh yang terasa mulai demam, Gani tetap pergi ke sekolah. Namun, semua panik dikala Pak Gani sedang mengajar. Pak Gani ini kembali pingsan. Pak Gani kemudian terbangun di rumah Pak Burhan. Di luar, Pak Burhan sedang mengobrol dengan Pak Ridwan. Ia keluar dengan badan yang lemah. Wah, Pak Gani sudah bangun, kata Pak Ridwan. Oh,
Kalau masih sakit, istirahat saja dulu, Nak Gani. Kami sedang menunggu bidan desa dari kampung sebelah, kata Pak Burhan. Pak, rumah itu aneh, Pak, kata Gani. Gani lalu menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya. Apakah ada hal aneh? Atau Nak Gani melihat sesuatu yang aneh di rumah itu? Gini Pak, kemarin saya menemukan ini, kata Gani mengeluarkan botol yang ditemukan itu. Wah, dari kondisi botolnya, sepertinya ini sudah lama di sana. Jadi jelas, Pak Gani bukan targetnya, kata Pak Burhan. Memangnya ini apa, Pak? Tanya Gani. Ini pulongan, ini santet, ini guna-guna, kata Pak Burhan. Kalau barang ini dimusnahkan, berarti apakah rumah itu bisa aman, Pak? Tanya Gani. Tidak semudah itu memusnahkan, Nak Gani, kata Pak Burhan. Wah, Pak, kalau begitu biar saya bawa saja, saya amankan, kata Pak Ridwan, kepala sekolahnya Gani. Pak Ridwan memasukkan botol itu ke sakunya. Kalau guna-guna itu tak ditujukan padanya, lalu kenapa ada di situ? Gani teringat cerita dari Ja'far, putranya Pak Burhan, soal guru sebelumnya yang dikira pura-pura gila. Bagaimana kalau ia benar-benar gila? Setelah botol itu diamankan oleh Pak Ridwan, nampak semuanya berjalan dengan normal. Tak ada lagi kejadian aneh. Kegiatan di sekolah juga berjalan normal juga. Tapi hubungan Gani dan Rara tak ada perkembangan. Masih sebatas gosip yang beredar saja. Tak terasa, sudah 5 bulan Gani mengajar. Anak-anak sangat girang diajar oleh Pak Guru Gani. Ia guru yang tekun, rajin dan sabar. Berbeda dengan guru sebelumnya, temperamental dan suka menghukum dengan kekerasan. Gani sudah mengenal seluruh penduduk kampung. Orang-orang juga sangat suka dengan Pak Guru Gani karena Pak Guru Gani ini ramah ke semua orang. Tak jarang juga Pak Gani ini ikut ke ladang membantu salah satu warga. Ya, untuk mendapat pengalaman yang tak ia dapat di kota. Suatu malam, saat orang-orang berkumpul untuk menonton televisi, Ja'far, putra dari Pak Burhan, mendekati Gani. Ia mencolek lengan Gani yang sedang fokus menonton. Ada apa? Tanya Gani setengah berbisik. Ini, kata Ja'far menyelipkan surat ke tangan Gani. Apa ini? Tanya Gani heran. Ja'far memberi kode dengan bibirnya yang menunjuk pada gadis yang duduk di pojokan. Ya, dia itulah Rara. Jantung Gani berdegup kencang. Disisipkannya surat itu ke saku celana. Ia tak dapat fokus menonton lagi. Tak sabar, Gani memutuskan pulang. Dibukanya surat itu di dalam kamar. Dibacanya di bawah cahaya lentera yang remang. Kepada Bang Gani, mohon maaf apabila Rara lancang mengirim surat kepada Bang Gani. Tetapi kabar yang beredar di kampung ini sudah berlarut-larut. Ada baiknya kita membicarakannya. Bila abang berkenan, temui aku di Lanting besok siang pukul 2. Salam, Rara. Mau pecah rasanya jantung si Gani ini. Itu akan menjadi pertemuan resmi pertama mereka. Berbulan-bulan menyapa saja malu rasanya. Ini Rara malah minta berjumpa. Mimpi apa Pak Gani semalam? Ia sampai tertawa-tawa sendiri. Paginya, Pak Gani tak dapat fokus mengajar. Pikirannya hanya ke Rara. Apa yang akan dibicarakan Rara?
Gani penasaran sekaligus deg-degan. Siang pukul 1 seusai mengajar, Gani sudah bersama Ja'far di tepi sungai. Tak sabar ia menanti Rara. Oh iya, Gani mengajak Ja'far, si kecil ini, agar ia tak hanya berdua dengan Rara. Khawatir menjadi fitnah atau gosip yang baru. Rencananya, saat Rara datang, Ja'far akan melompat ke sungai, seolah-olah sedang asik berenang. Gani ada di sana untuk menemani Ja'far. Itu agar perjumpaan dengan Rara seperti tak direncanakan. Tepat pukul 2, ternyata Rara juga datang dengan strateginya. Ia datang membawa banyak pakaian kotor, seolah-olah hendak mencuci. Maka Ja'far taat dengan tugasnya. Dibukanya pakaian dan melompat ia ke sungai. Gani duduk di ujung lanting seolah menyemangatinya. Apa yang hendak Rara bicarakan? Tanya Gani kaku. Soal gosip itu, apakah itu benar? Rara balik bertanya. Gani terdiam. Rara terlalu to the point. Ia tak menyangka kalimat seperti itu keluar dari mulut Rara, seorang gadis kampung. Lah, kalau tidak kenapa? Kalau iya kenapa? Tanya Gani. Kalau tidak, ya abang harus tegas menjelaskan perasaan abang. Kalau iya, abang juga harus tegas melamar Rara, bang. Saat itu waktu terasa berhenti. Jantung Gani berhenti berdegup. Ada jutaan kembang api pecah di dadanya. Mengapa begitu cepat, Ra? Yakinkah kau dengan abang? Tanya Gani. Maka siang itu Rara menceritakan sebuah rahasia yang besar. Sebuah rahasia yang kemudian menjadi rahasia mereka berdua. Rara pun bercerita. Rara dilahirkan dengan sebuah kemampuan aneh. Dia dapat melihat sosok yang tak dapat dilihat orang. Kalau orang sekarang menyebutnya indigo. Sejak dilahirkan, ia punya seorang kembaran gaib yang selalu menemaninya. Kembaran gaibnya ini selalu mencampuri hidup Rara. Sejak kecil, ia seperti selalu dilindungi dan dibela. Ini membuat Rara tidak punya banyak teman. Pernah suatu waktu, ada anak yang membuli Rara. Kembarannya itu pun marah. Besoknya, temannya itu sakit perut dengan sangat parah. Tak sembuh-sembuh sampai Rara meminta agar temannya dimaafkan. Pernah ada guru yang mukul Rara karena terlambat mengumpulkan PR. Tak lama kemudian, sang guru itu mengidap kencing darah. Tak sembuh juga sampai Rara menyuruh kembarannya memaafkan. Kembaran Rara ini mencampuri banyak hal di hidup Rara, termasuk soal jodoh. Karena itulah, Rara tak pernah punya kekasih. Karena kembarannya selalu ikut campur dan menunjukkan sisi buruk pria-pria yang mendekati Rara. Salah satu pria yang pernah menaksir Rara adalah Uju Idoi. Tapi pada Uju Idoi, memang Rara tidak punya rasa. Tanpa ditunjukkan sisi buruknya, Rara juga sudah tahu kalau Idoi ini berperangai buruk. Idoi adalah pemabuk, penjudi, dan maling kambuhan. Kalau sudah habis uangnya, maka satu persatu ayam di kampung itu akan hilang. Lalu ia akan menghilang, tinggal di kampung lain selama berbulan-bulan. Rara juga bilang, Idoi pernah mencoba memeletnya lewat minuman. Tapi kembarannya memperingatkannya, sehingga Rara tidak meminum minuman dari Idoi. Kembarannya ini pernah bilang mau mengusili Idoi. Tapi Rara melarang, karena menurutnya Idoi belum berlebihan kepadanya. Rara hanya meminta ia dilindungi saja. Tapi ternyata kembarannya itu tidak mendengar perkataan Rara. Idoi tetap diusili. Kelaminnya dibuat bengkak,
melempung. Rara pun marah karena kembarannya tak mendengar perkataannya. Maka kemudian dicarilah orang pintar. Rara ingin terlepas dari kembarannya. Kalian tahu siapa yang membantu Rara atau orang pintar ini? Dia adalah Ai Kirom, yang saat itu usianya sudah sangat renta, sekitar 80-an tahun. Ai Kirom memisahkan Rara dengan kembarannya. Ai Kiromlah yang memisahkan Rara dengan kembarannya. Kapan kalian berpisah? Tanya Gani pada Rara. Malam itu, Bang. Di malam saat abang berjumpa Rara di sini. Rara sedih melepasnya. Tapi Rara terlanjur emosi saat berniat lepas darinya, kata Rara. Maka terjawablah sudah, siapa gerangan yang menangis malam itu. Oh iya, Ai Kiram tinggal di kampung yang lumayan jauh dari kampung itu. Tapi karena kesaktiannya, ia memang cukup dikenal. Terus, apa hubungan dia dengan saya? Tanya Gani penasaran. Sungguh ia baru saja mendapat informasi yang aneh, yang susah dipercaya nalar. Tapi, di kampung di ujung Kalimantan, itu semua bisa terjadi. Waktu abang datang, dia bilang ke saya, kalau abang laki-laki yang baik, dia akan sangat setuju kalau Rara berjodoh dengan abang. Jadi, iya, karena abang tak kunjung mendekati Rara, maka Rara memulai duluan. Abanglah satu-satunya laki-laki yang dia setujui. Baiklah, saya suka kamu, Ra, kata Gani. Dan di saat itulah Rara merasakan jantungnya juga berdegup kencang. Aliran sungai tiba-tiba seperti bergelombang. Jafar yang sedang berenang itu panik dan segera naik ke lanting. Ada apa ini? Tanya Gani heran. Sepertinya dia senang, Bang, kata Rara. Tak berapa lama kemudian Bunga dan Ida datang membawa pakaian kotor. Rara buru-buru menyelesaikan cuciannya. Gani melepas bajunya dan melompat ke sungai. Jafar sudah naik karena jemarinya mulai keriput. Gani berenang hilir mudik meluapkan bahagianya. Kalau tak ada Bunga dan Ida, sudah diteriakkannya nama Rara agar burung-burung di seberang sana tahu kalau Gani mencintai Rara. Tanpa berteriak sekalipun, melihat Rara dan Gani berduaan saja sudah membuat Bunga dan Ida punya bahan gosip baru. Berita hangat akan segera beredar seisi kampung. Dan gosip itu pun sampai juga ke telinga Uju Idoi. Geram hatinya mendengar pujaan hatinya dekat dengan guru dari kota. Maka di sini kalian akan tahu hubungan antara Uju Idoi, Rara, guru yang lama, dan peristiwa yang akan dihadapi Gani. Kita flashback atau kembali kepada Pak Guru sebelum Pak Gani. Itu guru yang dulu, guru yang lama. Beliau, guru lama ini namanya Suta. Pria usia 25 tahun. Pindahan dari kabupaten lain. Dipindahkan karena punya kasus di sekolah sebelumnya. Sama seperti Pak Gani, sejak datang ke kampung itu, Suta jatuh hati pada Rara. Saban hari Suta selalu berusaha mendekati Rara. Rara sungguh risih karena ia tak menyukai Suta. Kabar bahwa Suta adalah guru berperangai buruk juga sudah sampai ke telinga Rara. Suta ini jarang sekali ikut mengajar. Ia membiarkan Pak Ridwan mengajar sendirian. Alasannya bermacam-macam. Sekalinya masuk, ada saja murid yang dipukuli. Dia adalah orang yang temperamental dan tak sabaran. Walaupun demikian, sebagian anak tetap senang dengan keberadaan Suta. Setidaknya guru di sekolah mereka tak hanya satu.
Kasihan juga mereka dengan Pak Ridwan. Tentu kabar Suta mengejar Rara juga tersebar di penjuru kampung berkat Bunga dan Ida. Orang tua Rara juga setuju. Kapan lagi punya menantu pegawai negeri? Tapi ada juga yang tak suka. Ya, Uju Idoy yang tak rela buah hatinya dicuri. Kembaran gaib Rara juga sudah berang. Karena kembaran gaib Rara ini tidak suka dengan Suta. Dibuatnya perut Suta ini membengkak hingga 7 hari 7 malam. Perutnya ini blending dan keras, rasa sakit. Kejadian yang cukup menghebohkan itu ditutup dengan Suta yang muntah darah di hari ke-8. Itu juga karena Rara yang meminta kembarannya berhenti berbuat ulah. Orang-orang kampung heboh karena Pak Guru Suta mendapat kiriman guna-guna. Padahal guna-guna yang sesungguhnya belum dikirim, masih dalam rencana Uju Idoy. Dan ketika si Idoy ini mengirim guna-gunanya, teror tiada henti menyerang Suta. Dan botol yang ditemukan Gani adalah salah satu yang tersisa dari serangan itu. Suta pun gila, hingga Dinas Pendidikan memutuskan memindahkan Suta ke kota agar mendapatkan perawatan yang layak. Kita kembali kepada Rara dan Pak Gani. Rara dan Gani, mereka berdua jarang bertemu. Namun mereka hanya saling berkirim surat lewat Jafar. Dan nanti saat libur sekolah, Gani berencana melamar Rara. Betapa senang hati Gani telah ditemukan pujaan hatinya. Ya, dia bernama Rara Nur Salamah. Hingga malam jahanam itu tiba. Malam paling mengerikan dalam hidup Bapak Abdul Ghani, Pak Guru dari kota. Pukul 12 malam, Pak Ghani masih terjaga. Hujan turun deras di luar. Petir menyambar. Gemuruh bersahut-sahutan. Pak Ghani sedang menulis surat untuk Rara. Tiba-tiba seluruh penjuru rumah seperti digedor puluhan orang. Dot. Ghani kaget. Dinyalakanlah senter. Dibukanya jendela. Yang ia lihat adalah pemandangan makam yang seharusnya ada di belakang rumahnya. Ia menyenter ke tanah, penuh genangan darah. Hujan itu berwarna merah. Ghani pun panik dan berusaha merafal doa-doa. Tapi ketika ia membuka mata, sesosok pocong menyeringai di depannya. Ghani berusaha melepaskan diri. Ia balas mencekik pocong itu hingga mata pocong itu seperti meleleh keluar dari matanya. Bau busuk menyengat tercium dari lendir di tangan Ghani. Ghani menutup jendela rapat-rapat. Namun, suara-suara itu semakin jelas terdengar. Tak berhenti sampai di situ. Perutnya terasa begitu sakit. Ghani terduduk menahan rasa sakit di perutnya. Perlahan-lahan perutnya membengkak. Blending, mengeras. Ghani mengerang. Ghani masuk ke kamar, masuk ke dalam selimut. Tapi selimut itu semakin kencang mencekiknya. Ghani mengerang kesakitan. Tubuhnya remuk dan akhirnya pingsan. Ghani terbangun di bawah guyuran hujan. Badannya kini dibungkus kain kafan. Ia terbaring di dalam lubang kuburan. 10 orang berdiri mengelilingi, menyeringai, dan mulai menimbunkan tanah kepada Ghani. Ghani berusaha bangkit dan merobek kain kafan yang membungkusnya. Orang-orang itu terus menimbun, tak peduli Ghani mulai berusaha keluar dengan terengah-engah. Ghani berlari meninggalkan orang-orang itu. Ia terus berlari di tengah makam, namun makam itu seperti tak berujung. Sementara Ghani berlari, dari makam-makam itu keluar mayat-mayat. Di sana disebut hantu bangket.
Mayat-mayat itu menyeringai dan berusaha mengejar Pak Gani. Gani berusaha menghindar, tapi cakaran-cakaran itu melukai badannya. Rasanya begitu perih. Pak Gani mencabut nisan dan menghantamkan pada mayat-mayat itu. Tapi ia kalah jumlah. Pak Gani berjalan mundur dan terjatuh ke dalam lubang kubur tadi. Sementara 10 orang itu tetap menimbun perlahan-lahan. Saat itulah Pak Gani melihat wajah orang itu. Wajah orang-orang itu semuanya sama. Wajah Idoy yang menyeringai. Gani teringat Rara. Kini Rara tidak ada yang menjaga. Idoy bisa melakukan apapun pada Rara. Rara, pekiknya. Lalu yang sebenarnya terjadi malam itu adalah warga kampung ini panik karena di tengah hujan deras malam itu terdengar teriakan seseorang berlari. Orang itu adalah Pak Guru Gani. Sepertinya Pak Guru Gani ini mengalami ketidaksadaran atau kesurupan. Yang sebenarnya terjadi di tengah hujan, Pak Guru Gani ini berlari dengan baju yang robek karena dirobek oleh dirinya sendiri. Ia berteriak-teriak membuat warga kaget dan keluar rumah. Pak Burhan yang mengetahui hal itu langsung mengajak warga mengamankan Pak Gani. Pak Burhan pernah melihat kejadian itu. Nyaris sama. Itu yang terjadi pada Pak Guru Suta. Pak Burhan dan warga berusaha menangkap Pak Gani. Tapi Gani ini terus melawan. Ia berusaha lari walau warga menyerangnya sekaligus. Tenaganya begitu kuat. Pak Gani bahkan mengambil kayu dan memukuli beberapa warga. "Jangan biarkan dia lepas, bahaya buat dia," kata Pak Burhan. Gani berjalan mundur sambil menghalau warga. Namun tanah becek sisa hujan membuat jalan itu licin. Di sebuah jalan yang menurun, Gani tergelincir dan jatuh terlentang. Orang-orang berusaha menggapainya, tapi wajah Gani menyimpan ketakutan. Rara. Dia terus-terus memanggil nama itu. Rara yang terbangun dan mendengar kabar itu sedang berlari ke arah Gani. Diraihnya tangan Gani, digenggamnya erat. "Rara di sini, Bang. Rara di sini," katanya. Pak Gani dapat merasakan tangan lembut menggenggam tangannya. Tapi di dalam alam bawah sadarnya, Idoy terus menguburnya dengan tanah. Dada Gani ini terasa sesak. Kemudian seorang warga dusun yang ditugaskan Pak Burhan ke rumah Gani saat melihat Pak Gani mengamuk tadi datang dengan membawa botol yang sama dengan yang Gani temukan. "Pak, saya menemukan ini, Pak," kata warga itu. Pak Burhan memegang botol itu. "Ya, ajak 2 orang lagi pergi ke hulu. Panggil Ai Kirom." Pak Burhan mendekati Rara. "Rara, ada kiriman untuk Pak Guru. Entah siapa yang mengirimnya," kata Pak Burhan menunjukkan botol itu. Rara teringat sesuatu. "Boleh saya musnahkan, Pak?" tanya Rara. "Loh, tidak boleh sembarangan." "Saya bisa, Pak," kata Rara menyambal botol itu. Rara lalu berlari ke sungai membawa botol itu. Sementara warga mengangkat Gani yang tampak lemas. Diangkat ke rumah Pak Burhan. Rara melempar botol itu ke sungai. Dari dalam sungai keluar sosok yang Rara kenal. Kembarannya yang sudah menjelma dalam bentuk lain. "Bantu aku musnahkannya. Temukan siapa pengirimnya," kata Rara sambil menangis. "Ku bilang apa? Kau membutuhkanku, Rara," kata sosok itu. Besok paginya, barulah Mbah Ai Kirom datang. Kondisi Gani masih payah. Ia masih seperti orang mengigau. Gani terjebak dalam halusinasinya. Apa yang ia alami hanya terjadi di kepalanya. Orang-orang jadi melihatnya seperti orang gila. Pak Ridwan menyerahkan botol yang pernah ditemukan Gani.
Bahaya memang. Kalau tak cepat ditangani, dia bisa gila selamanya, kata Aikirom. Kalau boleh tahu, apakah botol ini juga yang dipakai menyerang Naggani? Tanya Mbah Aikirom. Bukan, Mbah. Bukan. Ya, ternyata serangan juga pernah dikirim ke Naksuta, guru sebelumnya. Itu botol yang ditemukan Gani setelah Suta pergi, kata Pak Burhan. Dulu saya pikir Suta itu pura-pura gila, Mbah. Tapi ketika Gani menunjukkan botol ini, saya menyadari kalau Suta juga dikirimi sesuatu. Makanya saat Nak Gani ini mengamuk tadi malam, saya suruh warga mencari botol itu di rumahnya, kata Pak Burhan. Kemana botol satunya? Saya musnahkan, kata Rara. Aikirom hanya manggut-manggut. Dengan obat dan mantra dari Mbah Aikirom, seminggu kemudian Pak Gani pulih semula. Ia menceritakan apa yang ia lihat pada Rara, dan Rara menceritakan hal yang terjadi sebenarnya. Keesokan harinya, kampung dihebohkan oleh perahu Uju Idoy yang karam. Teman-temannya selamat, tapi Uju Idoy hilang. Ada yang bilang diterkam buaya. Sadis kamu, kata Rara pada kembarannya saat Rara datang ke pinggir sungai. Itu pantas untuknya, Rara, kata saudaranya yang kini mengambil bentuk seekor buaya itu. Kemudian, ketika libur sekolah tiba, Pak Gani datang ke rumah Rara untuk melamarnya. Orang tua Rara tentu setuju berat. Pernikahan segera dilangsungkan, dan Gani resmilah menjadi penduduk kampung itu. Gani mengajar di sana selama 15 tahun, dan memutuskan mengajak Rara pindah ke kota Pontianak sejak tahun 2000-an ke atas. Demikian teman-teman, kisah mistis seorang guru yang mengajar di pedalaman. Semoga memberikan hikmah dan pengajaran bagi kita semua. Wassalam.